Dan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang mana sempat orang-orang mengira kalau Bapak Lutfi ini berbicara ataupun membuat narasi yang mana khusus kepada beliau Kang Deddy Mulyadi. Ya, sempat orang mengira seperti itu dari apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi. Ya, di dalam video ini mungkin teman-teman bisa simak dan tonton dulu. Dan para fan KDM, fan Kang Deddy Mulyadi, langsung merespon dan menanggapi bagaimana tanggapannya dan responnya para fan KDM. Mungkin jengkel ya sama apa yang ada disampaikan Pak Lutfi. Mungkin fan KDM jengkel. Tapi teman-teman bisa simak dulu dan bisa tonton dulu, takutnya ada salah paham, takutnya ada salah pemahaman seperti apa tanggapan dan respon fan KDM terhadap Bapak Lutfi. Ya, kita simak dulu sama-sama, silahkan. Mas, hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Usah. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Rasa gaya. Halo guys. Perbandingan yang sangat jauh, benar-benar sangat jauh. Hampir 100% warga Jawa Barat memang sangat puas dengan kinerja kepemimpinan KDM dibandingkan dengan kepemimpinan Jawa Tengah. Menurut kalian, jika ya kan, KDM dapat hasil survei kepuasan warga dengan nilai 95,5% warga merasa puas dengan kinerja kepemimpinan sekarang di era KDM. Lantas bagaimana dengan kepemimpinan Jawa Tengah? Apakah jauh di atas KDM atau sangat jauh di bawah KDM? Berapa persen kira-kira para survei membuktikan kepuasan tingkat kinerja Gubernur Jawa Tengah? Tolong tulis di kolom komentar. Assalamualaikum Ahmad Lutfi Gubernur Jateng terancam di RUJK warganya sendiri fans KDM kasih paham soal pencitraan. Mugi sadayana di pasien kesehatan sing diberkahkan segala rupi urusan serta dimudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kali ini saya akan mengomentari sebuah tayangan video yang sekarang sedang viral, yaitu video pidato Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi. Nih, ini sekaligus jawaban untuk Anda, Bapak Ahmad Lutfi. Salah sendiri Anda berani nyentil gubernur kami, maka jangan salahkan kalau netizen akan menghujat Anda atau menghantam Anda habis-habiskan. Bukan hanya warga Jawa Barat, tetapi warga Anda sendiri. Kaitan tentang Anda mengatakan seolah-olah menghinakan gubernur kami yang semua pekerjaannya itu dikontenkan. Anda menganggap bahwa itu adalah pencitraan. Maka kami akan menjawab, sesungguhnya namanya pemerintahan itu wajib punya konten, atau semua pekerjaannya dikontenkan atau dicitrakan. Karena pengertian pencitraan itu kan segala sesuatu pekerjaan yang diketahui oleh orang lain. Itu pengertian secara faktual, jadi bukan pengertian secara definisi ya. Apalagi sebagai pejabat publik, maka semua yang dilakukan itu harus dicitrakan, harus diketahui oleh masyarakat demi menjaga transparansi semua hal, termasuk masalah pekerjaan apapun, apalagi urusan dana ataupun keuangan. Maka harus dicitrakan. Jangan Anda bilang bahwa harus ikhlas, bekerja itu harus ikhlas. Ya, memang harus ikhlas, dalam semua pekerjaan itu harus ikhlas. Tetapi pengertian ikhlas itu bukan berarti sesuatu yang disembunyikan.
Karena yang namanya keikhlasan itu tidak dapat dipandang atau ditilai atau dijudgment oleh siapapun. Karena urusan keikhlasan hanya hubungan hati manusia dengan Tuhannya. Jadi kalau kita berbicara keikhlasan, hanya Allah yang tahu. Pekerjaan yang menyangkut pemerintahan itu wajib dicitrakan atau dipublikasikan atau dikontenkan kalau istilah sekarang. Sesuai dengan zamannya, ya sekarang itu mencitrakan atau mempublikasikan pekerjaan itu ya dengan konten. Karena sudah zamannya. Mengapa saya mengatakan wajib? Karena kita ambil sebagai contoh adalah bagaimana urusan spiritual agama yang kita kerjakan dalam agama Islam contohnya. Maka di antara kewajiban-kewajiban agama itu mayoritas perintahnya itu harus dicitrakan, harus dipublikasikan. Contoh misalkan rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 itu kan salah satunya ada syahadat. Syahadat itu nggak bisa kalau disembunyikan. Sesungguhnya syahadat itu secara prakteknya harus dipublikasikan. Yang namanya persaksian yang harus ada yang mengucapkan dan ada yang menyaksikan. Iya, ketika kita berbicara keyakinan, maka keyakinan itu adanya di dalam hati kita. Lihat sholat. Ada kewajiban berjamaah. Kemudian sebelum sholat kita juga mendengar azan. Mengapa harus ada azan? Ternyata kalau kita telusuri dengan adanya adzan itu membuktikan bahwa sholat itu salah satu ibadah yang harus dipublikasikan, dicitrakan. Makanya ada berjamaah. Walaupun hukum berjamaah itu banyak ulama yang berbeda pendapat. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang muakkad, ada yang sekedar sunat biasa saja. Terlepas dari semua itu membuktikan bahwa ibadah sholat salah satu ibadah yang harus dicitrakan, yang harus diketahui orang lain bahwa kita melaksanakan sholat. Kemudian zakat sama, zakat juga sebuah ibadah atau salah satu ibadah yang wajib dipublikasikan, diumumkan. Maka dari 3 hal ini, syahadat, sholat, zakat, ibadah-ibadah yang memang seharusnya dipublikasikan, dicitrakan. Bagaimana mungkin Anda berkata tidak perlu pencitraan? Kemudian yang berikutnya kan rukun Islam ada puasa. Nah, kalau puasa juga sama, ada yang namanya pemberitahuan buka puasa, sahur dan lain sebagainya, sama aja sebetulnya. Walaupun pada prakteknya memang puasa itu hanya orang-orang yang puasa sama Allah yang tahu. Kemudian apalagi ibadah haji. Kita tahu ibadah haji itu ibadah yang gebiar, meriah. Itu kan sama aja. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala saja urusan spiritual agama, segala sesuatu itu banyak yang harus dicitrakan, dipublikasikan. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk meredam, mengurangi, meminimalisir anggapan-anggapan orang lain agar tidak timbul prasangka-prasangka buruk antara sesama. Itu tujuan. Kembali ke urusan pemerintahan, itu apalagi menyangkut urusan negara dan rakyat, menyangkut urusan pemerintahan dan masyarakat, maka disitulah kita perlu adanya pencitraan. Terlepas dari niatan hatinya ikhlas ataupun tidak, itu bukan urusan, karena tidak ada kepentingan dan tidak mungkin kita mampu menilai keikhlasan seseorang. Wahai Pak Ahmad Lutfi, karena Anda berani menyentil gubernur kami, maka kami pun tidak akan tinggal diam. Kami ini adalah warga masyarakat Jawa Barat yang sayang kepada Bapak Aing, Bapak KDM, gubernur kami. Kami tidak akan biarkan siapapun menghinakan, menjelekkan, ataupun mengusik-musik beliau yang sedang bekerja dengan baik. Salam waras kepada semuanya. Sekian untuk hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi ya, Bapak Lutfi. Di situ beliau berpidato, namun katanya itu menyindir Kang Demul, KDM ya, Bapak Aing. Dan saya juga lihat videonya itu bahwa Bapak Lutfi itu
apa namanya, memperagakan konten gitu, memperagakan konten seperti gini-gini ya guys ya. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Media tuh mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan. Nek aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Rasa gaya. Halo guys. Itu saya tidak tahu ya, apakah itu bercanda ataukah benar menyindir. Itu teman-teman bisa tulis komentar di bawah ya. Karena kan yang kita tahu nih ya, yang saya tahu nih ya, bahwa Bapak Lutfi adalah Gubernur Jawa Tengah dan juga kadernya Gerindra ya. Gerindra, ingat ya. Dan juga yang di apa namanya, yang disenggolnya itu ya, kalau benar menyenggol gitu kan ya, itu adalah Bapak KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Nah, Gubernur Jawa Barat ini adalah kader Gerindra juga guys. Jadi saya ini galau ya kalau kita lihat video. Halo guys, hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Apa sih? Datang dari bendera yang sama, tapi kayak yang iri dengki. Iya, Bapak ini kayak takut saing sama orang baru. Bapak kalau misalnya takut tersaingi, ungguli prestasinya, bukan dengan menjatuhkan kawan sendiri, apalagi dari bendera yang sama. Udahlah Pak, ngapain nyindir-nyindir kayak gitu? Kang Deddy aja nggak pernah nyindir Anda. Di saat Anda menjatuhkan Kang Deddy, justru Kang Deddy melindungi nama baik Anda. Ingat gak bocah yang di Brebes itu, yang datang jauh-jauh ke Kang Deddy? Gak Kang Deddy terima. Kenapa? Karena mikirin Bapak. Apalagi rangkulah dengan tangan dan senyuman yang hangat. Halah Bapak ini. Mana bocah Brebes kemarin disamperin gak sama Bapak? Alah. Udah, kalau Jawa Tengah fokus Jawa Tengah aja. Jawa Barat fokus Jawa Barat kita mah. Gak pernah kita bilang kayak Jawa Tengah kayak gini. Ngapain? Jelek banget. Senioritas. Nggak suka. Ya oke, jadi seperti itu ya teman-teman dan saudaraku semuanya. Saya tidak bisa berbicara banyak-banyak ya, tapi bagaimana tanggapan teman-teman dan respon teman-teman, mungkin tanggapan teman-teman dan respon teman-teman berbeda-beda ya, terutama fan KDM ya, fan Kang Deddy Mulyadi yang barusan saya tampilkan. Mungkin seperti itu ya tanggapannya. Kurang lebihnya teman-teman mungkin sudah menyimak dan sudah menonton bagaimana video yang barusan saya tampilkan. Ya, dari saya channel Syadid Official. Kalau salah pemahaman, salah pengertian, salah ucapan, salah ungkapan, salah apa yang saya sampaikan, salah apa yang saya lontarkan, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Dan saya ulangi lagi, mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Dan semoga teman-teman Ramadan ini membawa keberkahan untuk teman-teman dan saudaraku semuanya yang menonton video ini.